Hello everyone, my name is Vina Rahmawati and I will explain about drama. Content. First, definition of drama. Second, elements of drama. Third, genre drama. Round 1. Definition of drama. Definition of drama. Drama is the specific model of fiction represented in performance. The term comes from a Greek word meaning action, which is the right to do. Drama are written in the form of a script. An actor performs interpretation of the character involved in order to tell the story. The viewers versus reading story in novel form. Round 2. Elements of drama. According to Aristotle, there are 6 elements of drama. 1. Theme. 2. Plot. 3. Character. 4. Language. 5. Music. And 6. Spectacle. One. Theme. The theme of a play refers to its central idea. It can either be clearly stated through dialogue or action, or can be inferred after watching the entire performance. Secara umum, tema diartikan sebagai gagasan pokok atau makna yang mendasari suatu karya yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung. Tema bisa disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung. Kita bisa mengetahui suatu tema dari sebuah drama melalui bagaimana perasaan dan pemikiran tokoh utama, bagaimana percakapan antar tokoh, atau melalui peristiwa yang sedang terjadi. Two. Plot. The order of events occurring in a play makes its plot essentially the plot. Is the story that the play narrates. According to Aristotle, the stage in the plot must consist of the initial stage, the middle stage, and the final stage. Plot adalah urutan peristiwa yang terjadi dari awal hingga akhir sebuah drama. Plot berisi jalinan peristiwa yang terjadi di antara para tokoh. Rangkaian peristiwa yang dijalin sedemikian rupa membantu tokoh untuk menyampaikan gagasan utama dari sebuah drama. Menurut Aristoteles, tahapan-tahapan dalam plot harus terdiri dari tahapan awal, tahapan tengah, dan tahapan akhir. Tahapan awal disebut juga dengan pengenalan. Pada tahapan ini, biasanya memberikan informasi dasar seperti pengenalan tokoh. Pada tahap ini juga mulai dimunculkannya masalah. Tahapan tengah disebut juga sebagai tahap pertikaian. Pada tahapan ini, konflik yang muncul di tahapan awal mengalami peningkatan, menjadi semakin menegangkan hingga mencapai klimaks. Tahapan akhir disebut juga sebagai tahapan peleraian. Tahapan ini merupakan tahap penyelesaian masalah. 3. Character. These are people presented in the play that are involved in the perusing plot. Each character should have its own distinct personality, age, appearance, beliefs, socio-economic background, and language. Karakter adalah orang-orang yang terlibat dalam plot. Maksudnya, orang-orang ini ikut andil dalam peristiwa yang terjadi dalam drama. Setiap karakter memiliki karakternya masing-masing. Terdapat beberapa karakter perwatakan, yaitu antagonis, protagonis, tritagonis, dan figuran. Karakter protagonis biasanya karakter yang paling disukai, karena karakter ini digambarkan memiliki watak yang baik dan positif. Kalau protagonis karakter yang paling disukai, maka karakter antagonis adalah kebalikannya. Karena karakter antagonis digambarkan sebagai karakter yang berwatak buruk dan negatif. Tritagonis. Karakter ini merupakan karakter penengah yang terakhir figuran. Figuran adalah karakter yang mendampingi tokoh utama.
Karakter figuran biasanya hanya muncul di beberapa bagian saja. 4. Language. The choices of words are made by the playwright and the enunciation of the actor of the language. Language and dialogue delivered by the character moves the plot and action along, provides exposition, and defines the distinct character. Bahasa di sini berhubungan dengan dialog. Pemilihan kata dilakukan penulis untuk menentukan bahasa yang akan digunakan oleh karakter dalam dialog. Karena watak setiap karakter berbeda, jadi pemilihan bahasa juga harus sesuai. Dalam pembuatan naskah, dialog antar tokoh sangat penting, sebab dialog sangat membantu menggerakkan aksi drama. 5. Music. Music can encompass the rhythm of dialogue and speech in a play or can also mean the aspect of the melody and music composition as with musical theater. Each theatrical presentation delivers music, rhythm and melody in its own distinctive manner. Music is not part of every play, but music can be included to mean all sound in production. Musik dapat mencakup ritme, dialog, dan pidato sebuah drama atau dapat juga berarti aspek melodi dan komposisi musik. Seperti dalam teater musikal, setiap pertunjukan menunjukkan musik dengan caranya sendiri-sendiri. Musik bukan bagian dalam setiap drama, tapi dalam drama musik digunakan untuk mendorong plot dan menggerakkan cerita ke intensitas yang lebih tinggi. 6. Spectacle. The spectacle in the theater can involve all the aspects of scenery, costume, and special effect in a production. The qualities determined by the playwright that create the world and atmosphere of the play for the audience aim. Spektakel dalam drama mencakup semua aspek pemandangan, kostum, dan efek khusus dalam sebuah produksi. Kualitas tergantung pada pemain yang menciptakan dunia dan suasana drama bagi penontonnya. Term 3. Genre of drama. There are genre of drama: tragedy, komedi, melodrama, tragikomedi. Tragedy. Tragedy is an imitation or an action that is serious, complete, and of a certain magnitude. The tragedy is presented in the form of action, not narrative. It will arouse pity and fear in the audience as it witnesses the action. Tragedi. Genre ini disajikan dalam bentuk aksi, bukan narasi, sehingga menimbulkan rasa iba dan ketakutan pada penonton saat menyaksikan. Tragedi pada dasarnya serius dalam temanya dan menangani masalah yang mendalam. Salah satu karya terkenal dengan genre tragedi adalah Romeo and Juliet. Diceritakan bahwa mereka saling jatuh cinta. Mereka harus menyembunyikan perasaan mereka dari orang tua mereka, dikarenakan orang tua mereka yang berseteru. Namun, pemikiran buru-buru mereka membawa mereka pada kematian. Komedi. Comedy should have the view of a comic spirit and is physical and energetic. In comedy, there is absence of pain and emotional reaction as with tragedy, and a repressed use of man's intellect. The behavior of the character presented in comedy is ludicrous and sometimes absurd, and the result in audience is one of correction of behavior. Komedi adalah jenis genre drama yang ditujukan untuk menghibur penontonnya. Karakter dalam genre komedi sering bertingkah menggelikan dan terkadang absurd. Akibatnya, penonton merupakan salah satu koreksi tingkah laku. Koreksi tingkah laku ini merupakan unsur didaktik komedi yang berperan sebagai cermin masyarakat, di mana penonton belajar jangan berperilaku konyol. Salah satu contoh genre komedi adalah acara televisi yang berjudul Seinfeld.
bercerita tentang kehidupan 4 orang teman dan situasi lucu yang mereka hadapi bersama. Melodrama. Melodrama is drama of disaster and differs from tragedy significantly, in that parts outside of the protagonist cause all of the significant events of the plot. Melodrama has a sense of strict moral judgment. All issues presented in the plays are resolved in a well-defined way. The good characters are rewarded and the bad characters are punished in a means that fits the crime. Melodrama memiliki pengertian penilaian moral yang ketat. Semua masalah yang disajikan diselesaikan secara tepat. Melodrama memberi preferensi pada karakter secara terperinci, sehingga mudah untuk mengidentifikasi karakter antagonis dan protagonis. Tokoh dalam genre melodrama sering menggunakan karakter pahlawan. Tragicomedy. Tragicomedy is the most lifelike of all the genre. It is non-judgmental and with no absolute. Tragicomedy adalah genre yang memadukan unsur komedi dan tragedi. Tragicomedy bisa berupa permainan serius yang berakhir bahagia atau drama tragis yang diselingi dengan humor untuk meringankan suasana. Thank you for your attention. And thank you for watching.